Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi menurut Ibnu Khaldun. Ekonomi Islam memiliki akar yang kuat dalam tradisi pemikiran para ulama dan filsuf Islam. Di antara tokoh-tokoh penting dalamnya adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memberikan kontribusi yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi Islam. Dalam bukunya Al-Muqaddimah menjelaskan bahwa motif ekonomi muncul karena keinginan manusia yang tidak terbatas. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah ekonomi perlu dilihat berdasarkan dua perspektif. Yang pertama, perspektif tenaga kerja. Terdapat dua jenis tenaga, yaitu tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang dianggap sebagai objek untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan tenaga untuk mengerjakan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Kemudian ada konsep mekanisme pasar. Ibnu Khaldun berpendapat ada 4 faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar, yaitu teori harga, teori nilai, spesialis kerja, dan negara atau pemerintah. Teori harga. Menurut Ibnu Khaldun, ketika populasi penduduk meningkat dan kota menjadi semakin berkembang, maka harga barang pokok akan turun. Sebaliknya, harga pelengkap akan naik. Teori nilai. Menurut Ibnu Khaldun, nilai dari suatu pekerjaan adalah hasil yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Barang-barang diperoleh seseorang sejatinya merupakan hasil dari orang tersebut. Spesialisasi kerja. Manusia merupakan makhluk sosial di mana sebagai individu mereka tidak dapat hidup sendiri. Mereka membutuhkan bantuan orang lain, dengan kata lain kodratnya. Negara atau pemerintah. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa suatu negara mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Negara harus menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Peran pemerintah dalam ekonomi menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan negara. Ia menyusun kerangka berpikir yang menunjukkan keterkaitan antara berbagai elemen penting, yaitu yang pertama, pemerintah tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi syariat. Yang kedua, syariat tidak dapat diwujudkan kecuali oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah tidak dapat memperoleh kekuasaan kecuali dengan dukungan masyarakat. Yang keempat, masyarakat tidak dapat berkembang kecuali dengan ekonomi atau kekayaan. Yang kelima, kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali melalui pembangunan. Yang keenam, pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan. Yang ketujuh, penguasa bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan. Yang kedelapan, keadilan adalah mizan yang akan dievaluasi oleh Allah. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa keadilan merupakan tanggung jawab pemerintah dan menjadi dasar bagi terciptanya pembangunan. Tanpa keadilan, perekonomian tidak dapat tumbuh. Konsep kekayaan nasional menurut Ibnu Khaldun berbeda. Ia mendefinisikan kekayaan sebagai hasil dari aktivitas produktif dengan beberapa aspek tercapai. Yang pertama, tenaga kerja yang efektif dan produktif, kemudian inovasi dan kreativitas masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Ibnu Khaldun menekankan bahwa pembangunan manusia adalah kunci utama dalam menciptakan kemakmuran. Dengan tenaga kerja yang produktif dan lingkungan ekonomi yang mendukung, maka kekayaan negara dapat tumbuh secara berkelanjutan. Pemikirannya menggambarkan keterkaitan erat dengan antara berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi syarat penting bagi kemajuan peradaban. Kontribusi Ibnu Khaldun terhadap ekonomi Islam. Ibnu Khaldun dikenal dengan analisisnya yang mendalam mengenai dinamika sosial ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karyanya Muqaddimah merupakan salah satu karya klasik yang masih relevan dalam studi ekonomi. Ia memberikan wawasan tentang bagaimana interaksi antar faktor sosial dan ekonomi dapat membentuk kesejahteraan suatu bangsa. Kontribusinya memberikan perspektif yang lebih luas dengan bagaimana ekonomi dan masyarakat saling mempengaruhi. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun menghasilkan sebuah fokus pemikiran meliputi keuangan publik, konsep harga, konsep uang, serta teori produksi.